Selamat siang, saya David Maruli Simamora. Saya kuliah di Universitas Mercubuana, Fakultas Psikologi. Saya akan presentasi tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama, latar belakang. Momentum penting dalam hubungan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, telah dimulai pada tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN Economic Community, atau lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN, disingkat MEA. Komunitas ini membuka jalan yang lebar bagi tenaga kerja asing untuk menuju Indonesia. Tenaga kerja asing akan banyak datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi perekonomian, baik sebagai pekerja maupun sebagai investor. Menurut Widianto dan Juleha, tahun 2016 pada bukunya, MEA juga membuka peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk bersinggungan langsung dengan bahasa, budaya, dan ideologi bangsa asing. Jauh sebelum era MEA disepakati, Indonesia sudah menjadi destinasi warga negara asing, baik dalam hal wisata, budaya, maupun investasi ekonomi. Oleh sebab itu, interaksi antara masyarakat Indonesia dengan warga negara asing sudah terjadi di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada posisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu hal yang dipelajari oleh warga negara asing. Kembali lagi menurut Widianto dan Juleha, bahasa Indonesia dipelajari dengan berbagai tujuan, baik sebagai alat komunikasi dalam kegiatan wisata, pendidikan, ekonomi, budaya, maupun lain sebagainya. Pemerintah pusat bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Peran berbagai pihak sangat penting untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia tersebut salah satunya telah ditunjukkan melalui pengajaran BIPA dalam universitas-universitas di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut bersesuaian dengan penyampaian Mulyastuti tahun 2016 juga, bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia ditingkatkan melalui pengajaran BIPA yang didukung oleh semua lembaga yang relevan. Pengajaran BIPA tidak hanya dilakukan dalam negeri, tetapi juga di luar Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya membawa dampak baik, yaitu baik jumlah penutur dan area penggunaan bahasa Indonesia terus bertambah. Pembahasan program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA lebih memandang atau fokus pada pembelajarnya. Orang-orang yang menjadi subjek BIPA adalah orang asing. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar BIPA. Menurut Kusmiatun, pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Sedangkan pelajar BIPA adalah pelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Pelajar tersebut biasanya terdiri dari warga negara asing yang belum mengerti dasar dan tata bahasa Indonesia, tetapi tertarik untuk mempelajarinya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Suyitno tahun 2008 bahwa pelajar BIPA merupakan pelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar belakang budaya berbeda dan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya selama ini. Pelajar BIPA dapat diibaratkan sebagai seorang anak yang belum mengetahui apapun mengenai bahasa yang akan digunakan di lingkungannya. Pengetahuan mereka tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan benar dan baik
masih terlalu awam dan prematur. Hal ini disampaikan oleh Ulumuddin dan Wismanto tahun 2014 bahwa bahasa Indonesia untuk penutur asing dapat diumpamakan sebagai sosok bayi yang baru lahir dan perlu didewasakan. Proses pendewasaan tersebut harus dilakukan secara profesional, diiringi dengan tanggung jawab keilmuan yang melibatkan berbagai pihak. Ketiga, kesimpulan. Bahasa Indonesia diminati oleh bangsa asing akibat dari adanya masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga terjadi interaksi budaya, bahasa, dan ideologi dengan bangsa asing. Selain alasan tersebut, bahasa Indonesia diminati oleh bangsa asing karena mau tidak mau digunakan sebagai alat komunikasi dengan kegiatan wisata, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia yang kini diminati oleh bangsa asing, maka tugas pemerintah melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia tersebut melalui BIPA atau BIPA yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Saran: pemerintah sebaiknya lebih mengupayakan internasionalisasi ke semua negara selain dari wilayah ASEAN, sehingga bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa internasional. Daftar Pustaka Kusmiatun 2016 mengenal BIPA dan pembelajarnya. Mulyastuti Liliana 2016 BIPA pendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Suyitno Imam 2008 Norma pedagogis dan analisis kebutuhan belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ulumuddin Arisul Agus Wismanto 2014 Bahan Ajar Bahasa Indonesia Ranah. Widianto dan Juleha 2016 Pilihan dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Terima kasih.